sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Mengikuti instruksi keuskupan, dalam situasi wabah corona ini, kita diminta menjaga jarak fisik sehingga misa kita laksanakan secara online. Misa akan dipimpin oleh Romo Heribertus Hadianto, SVD. Misa online tidak mengurangi kekusukan kita, bahkan kita manfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti misa. Secara fisik, kita sebaiknya berpakaian rapi, dan marilah kita cari posisi hormat dan nyaman, bisa duduk di kamar atau di tempat yang sunyi. Mari kita satukan hati untuk merayakan Hari Minggu Prapaskah keempat, yang disebut juga dengan Minggu Sukacita. Apapun keadaan kita sekarang, kita satukan intensi dengan penduduk Hong Kong dan penduduk seluruh dunia, agar kita semua dibimbing dan dikuatkan dalam melewati wabah corona ini. Antifon pembuka. Bersukacitalah, hai Yerusalem, dan berhimpunlah, kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Lagu pembukaan kita nyanyikan bersama. Mari kita merenungkan dari puji syukur 480 bait 1 dan 2. Mari kita merenungkan padamu sang umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, merupakan amanat suci, menyembuh segala luka, menerangi gunung cinta. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Umat beriman yang terkasih, ya, selamat hari Minggu keempat masa Prapaskah, Minggu sukacita kita bersama dan bersama dunia. Kita berhadapan dengan virus corona saat ini. Hati kita disatukan, percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, mari saudara dan saudariku umat beriman yang terkasih, kita serahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Intensi misa khususnya pada hari ini, kita berdoa untuk saudara kita Budi Setiawan yang lagi sakit.
Kita juga berdoa untuk saudara kita Alin Sri Bude dan ibunya Rensi. Semoga Tuhan memberkati mereka dalam keadaan sakit saat ini. Ya, bersama juga untuk seluruh korban virus corona, para dokter, perawat yang lagi sakit, terbaring di rumah sakit di mana saja mereka berada. Kita juga bersyukur untuk kesembuhan Ibu Katarina Marwati, dan juga kita berdoa bagi Alvin Yuanka, semoga dapat pekerjaan. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, di hadapan kerahiman ilahi, kita memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan perantaraan sabdamu, Engkau memulihkan nasib umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon, semoga umatmu dengan penuh bakti dan iman mantap gembira menyongsong hari raya Paskah putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ketika anak-anak Isai itu masuk, dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, sungguh, di hadapan Tuhan, sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel.
Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia kemari, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan.
Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kokoh. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya abadi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Kristus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah membasuh diri, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat.
Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia? Jawabnya, ia seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru sekarang dapat melihat. Maka mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu, dia ini anak kami, dan ia memang lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, sebab ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tua itu berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil beberapa lagi orang yang tadinya, lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya sendiri, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia dapat memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengejek, orang-orang Farisi berkata kepadanya, engkau saja murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, padahal ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau, jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh
beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudariku yang terkasih, salam semuanya. Salam. Dengan penuh sukacita kita berada di tempat ini. Dan bacaan yang barusan kita dengar, wah, panjangnya minta ampun ya. Itu seperti perjalanan dari Kaus BB sampai di Kepela ini di Lampin. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat bacaan yang panjang, tidak saja hari ini, wah, 2 minggu terakhir ini, wah, panjangnya tidak kalah. Saya renungkan gini ya, panjangnya yang tidak kalah, itu berarti bagaimana perjalanan iman kita menuju terang itu sendiri sangat panjang. Karena itu kita sering dengar di mana-mana, menjadi pengikut Tuhan, menjadi pengikut Yesus itu tidak mudah. Nggak semudah membalikkan telapak tangan ini ya. Begitu balik begini, sudah lihat ini. Tetapi mata kita tertutup enggak? Tapi ada juga, kalau orang sudah sangat capek, pernah sekali dengan anak-anak sekolah muda di Hong Kong ini. Jadi kami duduk siang, lalu setelah makan siang, dia kecapean. Tetapi waktu dia tidur itu, matanya terbuka. Jadi dia tidak, artinya tidak seperti manusia yang lain ya kita. Kalau tidur malam hari itu nggak sadar apa yang sedang terjadi di dunia ini. Pokoknya tidur dan paginya sudah bangun. Bayangkan saja kalau kita tidur pada malam hari atau tidur jam berapa saja, kita tidak bisa melihat apa-apa ya. Gelap semua rasanya. Coba teman-teman, saudara dan saudari yang terkasih, saat ini coba tutuplah matamu. Coba tutup. Maka kita tidak bisa melihat apapun yang ada di sekitar kita. Benar tak? Iya, benar kan? Dan bisa lihat apa-apa. Saya renungkan dengan situasi virus corona saat ini. Dari Wuhan sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Di mana-mana. Dan bagaimana kita rasakan situasi ini? Beda sekali. Bayangkan sekarang kita bisa online. Sebelumnya, setiap hari atau setiap hari Minggu khususnya kita pergi ke gereja, duduk bersama sebagai saudara dan saudari di dalam nama Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan tari-tarian, nyanyian, puji-pujian, dan semuanya terasa inilah iman orang Katolik. Berkumpul bersama. Karena Katolik artinya universal. Kita berkumpul di mana saja, bacaannya sama setiap minggu. Misanya sama. Cuma homilinya pasti beda-beda untuk setiap romo atau pastor. Tetapi kalau kita lihat situasinya yang sebelum dengan yang sekarang. Yang sekarang, jangankan ngomong kita di Hong Kong. Dari Roma saja, dari Vatikan saja, itu gereja-gereja itu umumnya kosong. Yang ada cuma misa online saja. Bayangkan saja, Kepela kita ini kecil, tetapi gereja-gereja yang besar, bayangkan, itu sudah kosong. Bagaimana situasi yang sebelumnya, full orang datang ke gereja setiap minggu. Atau kita kembali ke komunitas kita saja, komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong. Setiap minggu sebelumnya, di Kepela yang begitu indah di Sinpol KSBB, kita merasakan, begitu saja kita masuk di dalam Kepela, hati kita menjadi adem-adem. Karena
situasi menghantar kita kepada sebuah permenungan untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi kemudian semuanya berubah. Situasi seperti ini adalah situasi orang yang buta sejak lahir dalam Injil tadi. Kita tidak bisa melihat apa-apa lagi. Yang ada itu adalah kegetiran hidup, kecemasan. Apalagi teman-teman, ya komunitas perantau kita di sini misalnya, sudah tak bisa keluar rumah hari Minggu, padahal hari Senin sampai hari Sabtu itu, waduh, kerjanya berat. Kerjanya berat karena apa? Home office. Jadi semua orang kerjanya di rumah. Belum lagi anak-anak yang di rumah dengan segala tingkah mereka, lompat ke sana, lompat kemari. Dan itu untuk pekerjaan kita, khususnya teman-teman perantau, pekerja migran, itu sesuatu yang tidak mudah. Ada seorang teman saya, dia berkata begini, Romo, saya sesak nafas sekarang. Kenapa sesak nafas? Saya melihat dunia ini seperti gelap saja. Udah pekerjaannya banyak, belum lagi dengan keluarga di Indonesia. Mereka nggak peduli, pokoknya setiap bulan tolong dikirim uang ini, uang itu. Jadi situasi hidup itu menghantar kita kepada kegelapan. Tidak tahu lagi mau buat apa. Apalagi dengan situasi virus corona saat ini, setiap saat itu harus pakai masker. Bayangkan teman-teman, pakai masker saja itu sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Khususnya di keramaian, di kereta, di bus, atau di mana saja. Dan itu tidak mudah. Seperti saya pakai saat ini ya, untuk kita misa saja harus sudah pakai seperti ini. Nah, coba kalau saya turun begini sedikit, pasti udara segar itu masuknya enak. Tetapi karena situasi, kita harus menjaga diri sendiri dan juga menjaga yang lain. Mau tidak mau, kita pakai. Nah, dalam situasi seperti ini, saya mau katakan demikian, bahwa kita seperti berada dalam terowongan kehidupan ini. Terowongan, kalau kita naik kereta itu ya, terowongan di Hong Kong banyak ya. Yang paling panjang itu di Satin. Itu yang paling panjang. Bayangkan saja, masuknya tuh berapa menit. Tentu enak juga kita terowongan di sini ya. Masih ada lampunya ya, sehingga masih bisa lihat mobil sebelah, orang sebelah. Tapi kalau terowongan-terowongan di negara Eropa, itu betul-betul di dalamnya itu gelap. Nah, situasi ini juga adalah situasi dunia saat ini. Situasi hati kita saat ini seperti berada dalam terowongan. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, semoga kami bisa lihat terang itu lagi. Saudara dan saudariku yang terkasih, inilah situasi hati kita saat ini, hati dunia saat ini. Dan situasi ini tidak hanya dialami oleh kita, dialami juga oleh orang yang buta sejak lahir. Wow, buta sejak lahir. Dia tidak hanya buta, tetapi dia juga seorang pengemis. Bayangkan saja, udah buta. Coba teman-teman, saudara dan saudari bayangkan ya, dalam kebutaannya, dia duduk di pinggir jalan atau di mana saja, tangannya angkat untuk minta entah itu uang atau makanannya diberikan oleh orang lain. Situasinya sangat-sangat susah sekali. Kebanyakan ya, artinya buta itu bisa jadi karena sakit, bisa muda atau saat dia tua. Tetapi Injil hari ini, butanya sejak lahir. Pasti ada dia kerinduannya, kerinduan supaya bisa melihat seperti orang-orang lain. Yang dia rasakan itu, dia dengar yang suara orang di sekitarnya, tapi dia tidak bisa melihat. Nah, hari ini, bagaimana Injil yang panjang ini menghantar kita kepada Kristus sebagai terang sejati itu. Terang yang masuk ke dalam kegelapan. Bagaimana Injil Yohanes mengatakan, terang itu masuk dalam kegelapan dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Dan itu sangat nyata sekali pada Injil hari ini. Perjumpaan dengan orang buta itu.
Yang dibuat oleh Yesus adalah dia ludahkan ke tanah, lalu diadukkan, lalu setelah itu diletakkan di mata orang itu. Setelah itu dia berkata, pergilah ke kolam mana tadi? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Itu berarti bahwa setiap orang yang sudah sembuh harus ke kolam itu. Kolamnya sangat kecil sebetulnya. Kita lewat di atasnya itu dan kita lihat, kolamnya itu saja. Itu tidak besar kolamnya. Nah, dari kolam itu dia kemudian membasuh dirinya dan dia mengatakan kepada yang lain, saya sudah sembuh. Dan bagaimana prosesnya ini yang kemudian menghantar kita kepada sebuah perenungan, siapa yang menyembuhkan orang buta ini. Pertama, dia sudah masuk, dia sudah sembuh. Karena itu dia berhadapan dengan tetangga-tetangganya, orang-orang lain di situ. Sebetulnya para murid Yesus juga bertanya tentang dosa tadi ya, dosa dia atau dosa orang tuanya. Tapi Yesus katakan bukan dia, bukan dosa orang tuanya, tetapi bagaimana itu kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam diri orang ini. Nah, kemudian bagaimana pernyataan para murid itu berdasarkan kitab Keluaran bab 9 ayat 1 sampai 9 tentang orang sakit sampar. Kalau sakit sampar itu berarti dosanya bisa dosa dia atau dosa orang tuanya. Dan itu terbawa dalam kehidupan kita ya, di mana saja. Kalau lihat orang cacat atau lihat orang yang beda dengan kita, dalam hati saya masih kecil dulu, saya masih ingat itu, jangan sampai itu dosa dia atau dosa orang tuanya. Dan itu terbawa. Dan ternyata Injil hari ini Yesus katakan bukan dosa dia dan bukan dosa orang tuanya. Itu berarti bahwa yang ada sekarang adalah dia mau lihat terang itu sendiri, yaitu Kristus. Dan kemudian tetangga-tetangganya yang sudah tahu dia, pengemis ini, apakah dia? Bukan, mirip dengan dia. Tapi bagaimana dia berdiri? Dia mengatakan benar, akulah itu. Sebuah pengakuan dari situasi lama menuju kepada situasi baru. Tetapi tidak berhenti di situ. Dia dibawa kepada orang-orang Farisi karena hari Yesus menyembuhkan dia itu hari Sabat. Sabat artinya hari yang istirahat, tidak boleh kerja. Nah, hari untuk memuji Tuhan dalam doa-doa. Tetapi kejadiannya justru pada hari Sabat. Yang menarik bahwa dalam percakapan itu Yesus tidak ada di situ. Setelah dia sembuh, dia berhadapan dengan orang lain. Saya renungkan tentang iman menuju pada terang itu. Menjadi orang Katolik seperti yang saya katakan tadi itu tidak mudah. Setelah kita dibaptis ya, sebetulnya minggu ini minggu khusus untuk persiapan saudara dan saudari kita yang akan menerima sakramen baptisan. Karena itu bagaimana mereka melihat terang? Karena sebelumnya ada kegelapan, maka mereka akan melihat terang dalam diri Kristus sendiri. Nah, kemudian yang menjadi permenungan itu bagaimana dia berhadapan dengan begitu banyak suara. Saya selalu katakan dalam kehidupan ini banyak suara ya. Suara false banyak. Nah, suara yang adem-adem, seperti tadi waktu pemazmur nyanyi itu, wah suaranya keren sekali. Itu berarti bahwa bagaimana suaranya ketika kita dengar dengan nyanyian dari hati, ada sesuatu. Tetapi dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari suara false. Kita sudah buat baik, tetapi orang katakan, dia ini buatnya tidak baik. Dia ini kurangnya di sini, dianya itu kurangnya di sana. Nah, bagaimana kita menanggapi suara-suara ini? Orang tadi, orang yang sudah buta, tapi sudah bisa melihat, dia santai saja kok. Dia tidak melawan. Dia katakan, ya, Kristus, dia adukan ludahnya ke tanah, dan saya bisa melihat kemudian. Gitu. Ini pernyataan dari orang yang buta, tapi sudah melihat. Tapi bagaimana proses kemudian? Yang menarik bahwa setelah dia berhadapan dengan orang-orang Farisi, dia diusir keluar kota. Tetapi yang paling intinya,
bagian terakhir saya mau katakan, justru di sinilah Kristus muncul lagi. Dia muncul dan bertemu dengan orang itu. Karena kalau terang itu sudah masuk ke dalam kegelapan, kegelapan itu tidak menguasainya. Situasi panggilan kami biarawan-biarawati juga tidak mudah. Situasi para jomblo juga tidak mudah ya. Kapan gitu. Nah, saya yakin dan percaya kita akan keluar dari kegelapan kehidupan ini dan akan melihat terang itu, yaitu Kristus. Bagaimana setelah dia berjumpa dengan Yesus tadi? Percayakah engkau akan anak manusia? Dia bertanya, siapakah dia itu Tuhan? Yesus katakan, yang sedang berbicara, itulah dia. Dan kemudian, ya Tuhan, aku percaya. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Dan kisah selanjutnya sangat menarik sekali. Bagaimana dia merasakan bahwa yang dia alami, terang sesungguhnya sedang masuk ke dalam kehidupan kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, renungan ini menjadi renungan kehidupan karena tidak mudah. Renungan kehidupan itu berarti sebuah renungan yang menghantar kita setiap saat untuk membaharui diri. Artinya bahwa yang kita dengar saat ini mungkin masuk dalam hati kita, tetapi besok kita masuk ke lingkungan kehidupan kita, pekerjaan kita dengan iman tantangan saat ini. Karena itu masuklah bahwa terang itu ada. Saya membaca sebuah status di Facebook sangat menarik dengan situasi saat ini. Di status itu ditulis, hujan datang masuk ke dalam dunia. Kita berusaha supaya hujan tolong jangan turun. Kita berdoa dan semuanya. Tetapi kalau kita renungkan secara lebih mendalam, saya percaya biarkan hujan itu turun. Karena setelah dia turun, kehidupan ini tidak sepanjangnya harus dengan hujan. Tidak. Pasti setelah hujan kita bisa melihat terang. Setelah hujan kita bisa melihat langit biru, pelangi kehidupan. Itu berarti bahwa, bukan berarti bahwa kita biarkan, kita tidak berusaha. Tidak. Kita berdoa. Karena bagaimanapun kuasa doa, kuasa Tuhan dalam doa itu sangat-sangat dahsyat. Yang kita buat saat ini melalui misa online atau dengan kegiatan-kegiatan lain, adorasi jalan salib, menghantar kita kepada sebuah persekutuan dengan Tuhan, tetapi juga komunio dengan sesama. Walaupun secara fisik kita tidak berjumpa, tetapi Paus Fransiskus dia katakan demikian, sangat-sangat indah sekali. Pertemuan yang tidak secara fisik hendaknya menghantar kita kepada keakraban sebagai umat Allah. Kita tidak ketemu setiap minggu, tetapi melalui doa-doa kita sangat akrab. Akrab sebagai saudara dan saudari di dalam nama Tuhan untuk berdoa. Dan juga kita yakin dan percaya harapan itu tidak pernah akan hilang dari dunia ini. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, situasimu di rumah saat ini, situasimu di taman-taman, situasimu di sudut-sudut kehidupan ini, kegelapan kita rasakan, tetapi percayalah bahwa terang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, ada bersama-sama dengan kita. Karena itu Emmanuel, Allah beserta kita, ada di sini. Dan dia senantiasa, dalam Injil dia katakan, tiap hari aku menyertai kamu, bahkan sampai pada akhir zaman. Mari bersama Bunda Maria kita bawa semua doa-doa kita. Kita percaya bahwa suara sang Bunda, mukjizat pertama di Kana, menghantar kita kepada sebuah sukacita, menyiapkan diri merayakan Paskah. Karena itu kita berdoa, semoga kita yang hadir, semoga saudara dan saudari kita yang mengikuti misa ini senantiasa
diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan mantap sekali lagi kita membaharui iman kita dengan berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari Dia akan datang mengadili hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari bersama Gereja Universal, bersama komunitas kita bawa semua doa-doa kita kepada Tuhan. Umat dimohon menjawab, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pekerja kesehatan di Hong Kong dan di seluruh dunia, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih memberikan kekuatan bagi mereka semua agar mereka selalu sigap dalam memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan bagi mereka yang sakit dan lemah, terutama mereka yang terkena penyakit COVID-19, agar kami semua dapat segera mengatasi wabah ini. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, baik karena COVID-19 ataupun sakit yang lain, semoga Allah Bapa membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan menderita, agar kita selalu dapat saling merawat dengan cinta kasih dan agar mereka dapat dipulihkan dari penyakit ini dengan segera. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bersama intensi-intensi kita, ya kita serahkan saudara dan saudari kita yang sakit, yang tersusah, dan semoga Tuhan menyembuhkan mereka. Kita juga serahkan keluarga kita di Indonesia atau di mana saja mereka berada. Dengan situasi virus corona saat ini yang mencekam hati mereka, semoga karena iman mereka diteguhkan selalu. Untuk komunitas kita, komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong, di Macau, semoga tangan kasih Tuhan menyertai kita semua. Inilah kami ya Tuhan, doa yang telah kami ungkapkan, doa yang ada dalam hati kami masing-masing. Kami bawa semuanya ini hanya dalam nama Yesus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Sajian roti anggur yang Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Bersama intensi-intensi yang ada, berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, dengan gembira kami unjukkan persembahan kepadamu yang Engkau gunakan untuk menyembuhkan dan menghidupi kami. Terimalah kiranya dengan rela sebagai ungkapan iman kami, dan semoga berguna bagi keselamatan dunia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati ragam, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami menggabungkan suara untuk turut memuji dengan bernyanyi. Pujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
Kita madakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu keempat masa Prapaskah ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapakku kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Administrator Apostolik kami Kardinal John Tong, para uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara dan saudari kami, khususnya yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Budi Setiawan yang lagi sakit, kesembuhan untuk Ibu Katarina Marwati yang sudah sembuh, kami bersyukur, dan juga untuk saudari kami Alin Sri Putih
dan ibunya Rensi. Semoga yang sakit Tuhan sembuhkan, dan semoga yang lagi cari pekerjaan saudara kami Alvin Yuan Gang, semoga Tuhan membuka jalan. Dan kami semua komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong, Macau, dan seluruh umatmu. Ingatlah akan saudara dan saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, khususnya korban virus corona dan anggota keluarga, anggota komunitas kita. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya yang setia dan kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita bernyanyi. Surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Mari kita bagikan damai Kristus kepada sesama. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak
dan saudariku yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas mengatakan kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Allah Bapa kami, sumber segala cahaya, Engkau menyinari setiap orang yang datang di dunia ini. Kami mohon, terangilah kiranya hati dan budi kami dengan cahaya rahmat-Mu, agar kami sanggup memikirkan yang layak dan berkenan di hati-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, baik secara fisik, khususnya teman-teman yang bertugas hari ini, ya Pritia, Cynthia, Mas Fabian, Shirley, dan Mbak Ndut dengan Prisil dalam misa online ini. Kita percaya bahwa sekalipun teman-teman tidak bisa berkumpul, berdoalah dengan situasi yang ada saat ini. Kita masih menunggu informasi dari Keuskupan Hongkong, khususnya perayaan Paskah. Akan kami sampaikan pada waktunya. Kita tetap berharap dan berdoa, ya semoga Tuhan membuka jalan, dan untuk semuanya di mana saja berada,
tetap jaga kesehatan, ya jaga jarak juga dari keramaian. Ya lebih bagus kita antisipasi memang. Di dalam kitab suci ya kita dengar obedience is better than sacrifice. Artinya ketaatan ya artinya lebih baik daripada pengorbanan. Ya Abraham dia taat walaupun dia mau korbankan dia anaknya, tetapi kemudian Tuhan membuka jalan. Sama dengan situasi kita saat ini, ya lebih bagus kita satu hati taat dalam doa daripada kita jalan ke sana kemari, tetapi ya kita akan mengorbankan diri sendiri dan sesama. Jadi ini saja pesan saya untuk umat Katolik Indonesia di Hong Kong dan di Macau dan di mana saja berada dengan situasi virus corona ini. Ya kita cemas, kita putus asa kadang-kadang, tetapi jangan pernah untuk hilang harapan di dalam Tuhan. Karena itu mari kita satu hati memohon berkat Tuhan. Semoga kita sekalian, mereka yang kita doakan, keluarga-keluarga kita, mereka yang sakit dan bersusah akibat virus corona, dan seluruh perjalanan kita khususnya selama sepekan ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita semua pergi, kita diutus. Amin.